Sejarah perjalanan Pancasila dimulai pada awal kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1950. Pada masa awal, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan hukum dasar negara disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pelaksanaannya belum sepenuhnya terwujud karena persoalan internal dan eksternal dengan Belanda. Salah satu tantangan eksternalnya yaitu upaya peneguhan Pancasila dihadang oleh Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia, dikenal sebagai agresi militer 1 dan 2. Hal ini membuat pemerintah lebih fokus pada kedaulatan negara. Pada masa ini penuh gejolak dengan revolusi fisik melawan Belanda hingga implementasi Pancasila lebih bersifat simbolis daripada praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada RIS 1949 sampai 1950. Setelah diberi pengakuan kedaulatan oleh Belanda, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara, tetapi menyesuaikan dengan sistem federal. Pada akhirnya masa ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden. Pada periode ini menunjukkan Pancasila sebagai alat untuk menjaga persatuan di tengah ancaman disintegrasi dengan penekanan pada Pancasila, persatuan, dan kerakyatan. Berikutnya ada demokrasi terpimpin. Di bawah kepemimpinan Soekarno, Pancasila dijadikan sebagai ideologi tunggal untuk membenarkan sistem demokrasi terpimpin yang lebih otoriter. Pada masa ini, Pancasila digunakan untuk menekan oposisi politik dan mengintegrasikan komunisme seperti PKI di dalam nasionalisme. Meskipun pada akhirnya berujung pada tragedi G30 SPKI, implementasinya lebih bersifat politis daripada etis dengan menekankan pada sila kemanusiaan dan keadilan sosial untuk benarkan nasionalisasi dan pembangunan. Berikutnya ada Orde Baru 1966 sampai 1998. Setelah jatuhnya Soekarno, Soeharto membangun Orde Baru dengan Pancasila sebagai ideologi negara yang absolut. Pada 1978, Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi, termasuk partai politik dan ormas. Namun di era ini, Pancasila sering disalahgunakan untuk membenarkan otoritarisme, korupsi, dan penindasan oposisi. Sila ketuhanan digunakan untuk melarang ateisme, sementara sila persatuan dijadikan alat untuk menekan separatisme. Yang terakhir ada era reformasi 1998 sampai sekarang. Setelah jatuhnya Soeharto pada 1998, Pancasila mengalami reformasi untuk lebih demokratis dan inklusif. Amandemen UUD 1945 memperkuat Pancasila sebagai dasar negara, tetapi dengan menekankan pada hak asasi manusia dan pluralisme. Pada 2011, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pancasila bukanlah agama, melindungi kebebasan bersama. Era ini melihat upaya untuk membersihkan penyalahgunaan masa lalu dengan Pancasila dipromosikan sebagai nilai universal untuk membangun demokrasi. Namun tantangan tetap ada seperti polarisasi politik dan interpretasi yang beragam. Pancasila kini lebih berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan toleransi. Maka dari itu, sebagai generasi muda, mempelajari perkembangan Pancasila bukan hanya tentang fakta sejarah, tetapi juga tentang perjalanan hidup yang bisa diterapkan untuk membangun masa depan Indonesia.